Pemirsa masih di IDS dengan session closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Arga, Ya, ya kita lanjutkan kembali Pak Arga, sudah ada beberapa pertanyaan masuk Pak di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Kita akan coba ulas satu persatu Pak Arga. Untuk pertama kita akan coba sapa Ibu Eli, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Medco masih bisa di hold atau tidak? Ini punya di 760 Pak Arga. Stop loss di berapa ini untuk Medco? Analisis Anda. di harga berapa punyanya? 760 Pak. Oh, 760, berarti Ya. beli di puncak hari ini ya. Saran saya ya hold aja dulu, mungkin sebentar saya cek kalau Medco. Nah, saran saya masih bisa di hold dulu aja. Kalau mau pasang stop loss pun di 680 mungkin bisa dipertimbangkan untuk stop loss. Cuma ya di masa ketiga orang ini kita nggak usah terlalu agresif untuk melakukan Ya. stop loss, apalagi perusahaan-perusahaan yang jelas ada seperti ini. Baik. Kayak gitu. 760 Ibu Eli tanpa menyebutkan lokasi, stop loss di 680. Dan tadi sedikit rekomendasi dari Pak Arga, jangan berburu untuk menetapkan stop loss karena dengan perusahaan dengan kualitas yang ada begitu dari Pak Arga untuk Ibu Eli. Kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya Bapak Christian di Jakarta. Terima kasih Pak Christian sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Dari pertambangan batubara Pak Arga, Adaro di 1488, support dan resistennya. Adaro Ya. 1488 ya, udah cukup baik lah saham ini. Momentum batu bara agak sedikit lesu, cuma kalau ngelihat kenaikan harga saat ini saran saya hold dulu, mungkin berharap bisa dinaikin sampai 1.600-an kayak gitu. Jadi menurut saya ini posisinya masih cukup bagus untuk jangka pendek, kita hold dulu aja sampai naik 1550, berharap bisa 1.600-an. Baik, ambil posisi 1488, posisi di 1525, ada potensi ke 1600 dengan catatan tadi untuk level 1550. Ketika ini tertembus, ini memberikan peluang yang cukup besar untuk Adaro untuk terus mengalami penguatan. Pak Christian dari Jakarta. Selanjutnya saya akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, untuk Doit Pak. 1 bulan ke depan Pak Arga, tidak disebutkan di sini untuk level entry-nya. Analisis keseluruhan untuk Doit? Menurut saya untuk 1 bulan saya belum tertarik untuk saham-saham sektor batubara jangka pendek ini, kecuali kalau memang punya di harga murah, di harga 200-an kayak gitu lebih baik. Cuma kalau melihat sekarang asing udah masuk dan saham-saham seperti ini biasanya agak ketinggalan ketika zaman asing sedang melakukan akumulasi. Jadi saya kurang menyarankan, cuma kalau mau hold ya di paling targetnya nggak usah banyak-banyak lah, di 450 itu untuk sebulan itu udah cukup optimis seperti itu. Oke, posisi penutupan ada di 384, menguat di 6,08%. Sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum atau level entry untuk Doit. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba sapa Bapak Ariksen dari Bengkulu. Terima kasih Pak Ariksen sudah bergabung. Prospek saham RALS 5-6 bulan ke depan sudah ambil posisi di 780. Dari retail Pak Arga ada RALS 780 ambil posisi. Sebentar. Hari ini mengalami koreksi Sebenarnya saya cukup nggak dalam. menyarankan untuk saham sektor retail kayak gini untuk nyimpan selama itu ya, karena kita tahu sektor retail sedang terpuruk. Siapa tahu dia ini dalam kesusahan bayar obligasi dan lain-lain. Mungkin ini PR juga buat Bapak kalau mau menyimpan selama itu, apakah dia punya obligasi yang berpotensi membuat sahamnya disuspend atau enggak gitu. Karena kalau sahamnya disuspend, dia nggak bisa dikerek naik lagi harganya. Jadi saya nggak menyarankan, cuma dalam jangka pendek saya merasa RALS cukup menarik. Kalau saya jadi Bapak itu ya saya pasang target di 900 aja, kalau udah tercapai saya keluar di saham RALS. Oke. Tidak disarankan 5-6 bulan ke depan, lebih ke arah untuk jangka pendek dengan target price tadi di 900, dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Pak Riksen. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke Semarang Pak Arga, kita akan coba sapa Bapak Evan, masih dari pertambangan batubara ini Pak. Untuk PTBA, apakah boleh masuk sebagai portofolio?
Anda rekomendasikan PTBA tidak, Pak Arga? Saya enggak ya, kembali lagi ya, saya rasa momentum batu bara ini udah nggak sekuat sebelum-sebelumnya, jadi saya lebih prefer untuk agak ini yang berkorelasi dengan batu bara ya kurang lebih sama pandangan saya seperti Adaro tadi ya, kalau Anda mau dan punya di harga bawah silahkan hold, cuman kalau baru mau masuk saya lebih tertarik ke sektor farmasi, sektor perbankan itu atau tambang metal daripada Adaro untuk PTBA dan Adaro menurut saya. Baik, Pak Evan dari Semarang belum direkomendasikan untuk PTBA dan lebih direkomendasikan beberapa saham yang ada di sektor berbeda yang sudah disebutkan oleh Pak Arga. Kemudian kita akan coba sapa Bapak Henry Kellen dari Manado. Untuk Antam nih Pak, 1271, support dan resisten terdekat. Antam, 1.271. Iya. Oke, sekarang udah di 2.500, berarti kan udah untung 100% lebih. Saran saya ya mungkin cukup hold positioning aja, mungkin jangan berharap jual di tertinggi, karena kalau jual di tertinggi yang beli dari kita akan beli di tertinggi. Jadi kita hold aja, kalau udah hold sepanjang itu mungkin kalau turun ke bawah 2.000 baru kita cairkan, itu pun kan udah untung 80%, karena di masa-masa seperti ini saham-saham yang punya banyak berita bagus gini berpotensi untuk terus diperebutkan orang, mengingat sekarang kan orang disarankan untuk nggak pegang uang lagi, better pegang saham aja kayak gitu. Jadi ini saham yang menurut saya masih menarik, dan kalau saya punya posisi sebagus Bapak itu saya pasang strategi kalau ke bawah 2.000 saya akan keluar, sebelum itu saya biarkan aja. Baik, Pak Henry Kellen dari Manado, semoga bisa menjadi referensi dari level support yang bisa diperhatikan tadi. Ketika menyentuh di bawah level 2.000-an, lakukan profit taking, strategi investasi untuk Antam. Selanjutnya kita beralih ke Tangerang. Saya akan coba sapa ada Raka dari Tangerang. Dari perbankan Big Cap ini, BBRI saya rencana untuk jangka panjang sudah beli di 2.400. BBRI di 2.400 Pak Arga? Oh, saya di hold aja, BBRI 2.400, tentunya sekarang udah 4.600 dan asing terus masuk. Jadi dalam jangka pendek kemungkinan saham ini akan bisa terus dikerek naik sama asing sampai 5.000, 6.000, semuanya tergantung keputusan asing. Jadi ini saran saya hold aja, nggak usah terlalu dilihat selama asing masuk. Ini akan jadi momen-momen menyenangkan buat pemegang saham BBRI. Tidak perlu untuk averaging up dalam hal ini, Pak? Kalau ada silakan, kalau ada dananya, kalau ini averaging up, cuma ya jaga aja lah, jangan sampai di atas 3.600 kayak gitu. Jadi atur-atur supaya profitnya masih besar, jadi secara mental pun kita nggak terlalu deg-degan kalau udah mendekati modal kita kayak gitu. Baik, ada Raka di Tangerang untuk BBRI. Dan selanjutnya kita sapa Bapak Teddy, ini masih dari Tangerang, support dan resistennya untuk Tower, Pak Alga. Tower? Iya. Tower ini saham yang cukup mengecewakan beberapa bulan terakhir ya. Supportnya sekarang di 960, 950 ini support buat Tower. Cuma memang belum ada tanda-tanda ada saham ini mau ikut dinaikkan, ikut saham-saham yang lain ya hold aja dulu seperti itu. Ya kita harap sih ini akan setelah BCA dinaikkan, saham ini juga yang sekeluarga ikut dinaikkan seperti itu. Cuma ya untuk sekarang di 950, 960 itu support kuat, resistennya kita tunggu naik aja seperti itu. Baik, 950 dan 960 support kuat untuk Tower. Pak Teddy dari Tangerang. Selanjutnya ada Febri, ini dari Palembang. Untuk Pegas Pak Arga 1540. Esok hari peluangnya seperti apa? Dalam jangka pendek saya lihat ini berpotensi terkoreksi ya. Kalau Pegas hari ini pun nggak naik, ya peluangnya ya sell on strength aja sih kalau di Pegas, kalau punya di harga bawah. Oke, 1540 posisi penutupan 1625 di rekomendasi profit taking. Sudah profit sebenarnya Pak? Iya, sudah profit ya, maksudnya kalau besok marketnya buka pagi-pagi seperti itu kita bisa jualan saham ini kalau saran. Oke, Pak Febri di Palembang disarankan jual untuk Pegas 1540, penutupan sesi kedua di 1625, melemah di 0,91%.
Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Arga. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa Arya Channel. Selanjutnya di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif. Nanti kita akan lanjutkan. Dan tetap bersama kami, Arya Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.